ternyata di situ juga ada larangan. Larangannya apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Mengapa kita dilarang? Orang beriman kenapa kok dilarang oleh Allah untuk mengikuti langkah-langkah setan? Karena kata Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bagi orang yang beriman, setan itu musuh yang nyata. Dan perlu kita ketahui, setan itu punya banyak langkah untuk menggelincirkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Setan punya banyak langkah, bukan hanya satu langkah saja. Kalau ayat ini berbunyi wala tattabi'u khutuwatas syaiton, maka setan hanya punya satu langkah. Kalau hanya punya satu langkah, sangat mudah untuk dikalahkan. Tetapi ingat, ayat ini tertulis dan berbunyi wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Khutuwat itu jamak khutwah. Jamak itu banyak. Dengan satu cara setan gagal, setan akan gunakan cara yang kedua. Dengan cara kedua gagal, setan akan gunakan cara yang ketiga. Terus seperti itu sampai manusia tergelincir dari jalan Allah atau sampai setan berputus asa untuk menggoda orang-orang yang soleh. Maka cara-cara setan itu sangat banyak. Wala tattabi'u khutuwat. Khutuwat itu jamak dari khutwah. Maka ini banyak. Dalam Quran surat Al-A'raf surah ke-7 ayat 12 sampai 18 itu, ketika Allah bertanya kepada iblis dalam ayat tersebut, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah berfirman, bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau tunduk patuh ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu. Secara langsung tanpa pikir panjang, iblis langsung menjawab, saya lebih baik darinya. Saya lebih baik dari Adam, maka saya tidak mau sujud kepada Adam meski engkau yang memerintahkan, wahai Allah. Iblis merasa lebih baik, kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka api menurut iblis lebih baik daripada tanah. Maka aku tidak mau tunduk untuk bersujud kepada Adam. Kesombongannya muncul. Ketika ditanya oleh Allah, tanpa pikir panjang iblis langsung menjawab, qala ana khairum min. Kenapa iblis? Kenapa kamu tidak mau tunduk patuh ketika aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam? Langsung iblis menjawab, ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Wong saya lebih baik, masa saya suruh sujud? Ya saya enggak mau. Karena saya terbuat, engkau ciptakan saya dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka saya tidak mau sujud kepada Adam. Maka yang terjadi di dialog itu, di ayat-ayat selanjutnya, Allah usir iblis. Qala fahbit minha. Keluar kamu darinya, dari surga, keluar kamu darinya. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha innaka minas sakhirin. Tidak sepantasnya, tidak patut bagimu hai iblis untuk berbuat sombong. Untuk berbuat sombong, maka ini tidak dibenarkan kamu berbuat sombong. Merasa lebih, merasa paling, merasa lebih dari yang lain. Maka kalau kita punya pola pikir, kita merasa paling, merasa lebih dari yang lain, merasa paling berjasa, merasa paling pandai, merasa paling berpengaruh, maka sama persis. Sama persis kedudukan kita, sama persis seperti iblis di sisi Allah.